A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'da. Puji syukur terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita coba untuk membuka Quran kita pada surat Thaha ayat 17 dan ayat berikutnya. Apa kata Allah dalam surat Thaha ayat 17? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apakah yang kamu pegang di tangan kananmu wahai Musa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Musa, apakah yang kamu pegang di tangan kananmu wahai Musa? Jadi di tangan kanannya Musa memegang sesuatu. Maksudnya dengan pertanyaan ini Allah bermaksud untuk menguatkan hati Musa, dan Allah bermaksud agar Musa alaihissalam memiliki pengetahuan yang semakin bertambah tentang sesuatu yang akan Allah jadikan terhadap apa yang dia pegang di tangan kanannya tersebut, sehingga yang apabila nanti Allah akan mengubah tongkat yang dipegang di tangan kanannya itu menjadi ular yang besar nanti, Musa tidak takut, dan Musa alaihissalam juga tidak mengalami keraguan. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula lah dengan mukjizat yang lainnya, yaitu yang apabila Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tangan Musa sinar yang menyilaukan, maka Musa mengetahui bahwa hal itu semuanya berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribul ukhra. Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaatnya yang lain. Qala hiya, Musa berkata. Apa kata Musa? Benda yang ada di tangan kananku ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, yakni kujadikan tongkat ini untuk berbagai manfaat dan kegunaan bagiku. Di antaranya yaitu sebagai penopangku bila aku bangkit berdiri, atau bila aku kelelahan letih setelah bekerja atau dalam perjalanan, maka aku gunakan tongkat itu untuk membantuku dalam perjalananku.
Dan tongkat ini juga berguna bagiku untuk merontokkan dedaunan pohon yang dengannya untuk makanan ternak kambing. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu tongkat Musa ini berguna bagi Musa alaihissalam untuk menggembalakan kambing, yaitu digunakannya untuk menggiring ternak kambingnya. Baik digunakan tongkat itu dengan cara membungkuk untuk menghalau kambing-kambingnya, atau dengan cara menggunakan tongkat itu berhadap-hadapan dengan kambingnya. Dan bagi Musa, pada tongkat ini masih ada lagi manfaat yang lainnya, yakni keperluan lainnya yang bermacam-macam. Dan Musa mengutarakan jawabannya secara umum, secara global, dengan harapan Allah menanyainya tentang keperluan-keperluannya itu, sehingga Musa merasakan nikmat dapat mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala dari satu waktu ke waktu yang lain. Dan sehingga menjadikan percakapannya dengan Allah akan semakin bertambah panjang. Namun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bermaksud kepada Musa ini untuk mengenalkan kepada Musa bahwa tongkatnya itu memiliki manfaat yang banyak, yang jauh lebih besar, jauh lebih agung daripada hanya sekedar pukulan, pikulan, sekedar digunakan untuk busur, digunakan untuk mematik api, atau penyangga kain, atau untuk payung dan lain sebagainya, atau juga untuk mengusir hewan-hewan buas serta hal-hal lainnya. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Musa agar menjatuhkan tongkatnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dalam ayat 19-nya, Qala alqiha ya Musa. Allah berfirman, lemparkanlah ya wahai Musa. Fa alqaha fa iza hiya hayyatun tas'a. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Musa agar Musa melemparkan tongkat itu dari tangannya, maka kemudian Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Merayap ketika tongkat itu jatuh di atas tanah, maka tiba-tiba berubah tongkat itu menjadi seekor ular. Pada awalnya ular itu berwarna kuning, sebesar tongkat itu, sebesar tongkat. Tapi kemudian ular itu menjadi besar, semakin besar, semakin menjadi besar, hingga menjadi seekor ular naga yang sangat besar, luar biasa besarnya. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa tongkat itu pada awalnya perubahannya langsung berbentuk ular naga yang sangat besar, tetapi tidak agresif, tenang, kecepatannya itu tidak agresif, bergerak-gerak kecil saja. Dan ciri-ciri ular naga tersebut adalah
terdapat bulu seperti bulu kuda di atas kepalanya, dan jarak di antara kedua rahangnya kurang lebih 40 hasta. Dan ular itu menelan segala sesuatu yang dilaluinya, baik batu besar maupun pepohonan ditelan semuanya oleh ular naga tersebut. Sehingga sampai Musa mendengar suara batu yang ditelan oleh naga tersebut yang ada di dalam perutnya. Dan kedua matanya menyala bagaikan api, serta ular itu selalu mendongakkan mukanya, mendongakkan kepalanya, menantang semuanya. Maka ketika Musa menyaksikan pemandangan itu, dia takut dan dia berpaling melarikan diri dari naga tersebut. Kemudian dalam ayat 21, qala khuzha wala takhaf sanu'iduha siratahal ula. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Qala, Allah berfirman kepada Musa, khuzha, peganglah ia wahai Musa dengan tangan kananmu, dan jangan takut kepada ular itu. Wala takhaf, dan jangan takut kepada ular itu. Sanu'iduha siratahal ula, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Setelah kamu pegang, yaitu ular itu akan kembali menjadi tongkat sedia kala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah berfirman, jangan takut, maka seketika itu juga lenyaplah rasa takut Musa. Hingga kemudian Musa berani memasukkan tangannya ke dalam kedua rahang ular itu dan memegang janggut ular itu. Lalu kembalilah ular itu menjadi tongkat seperti semula. Kemudian pada ayat selanjutnya, watmum yadaka ila janahika takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bersinar tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain pula. Kemudian Allah memerintahkan kepada Musa, wahai Musa, masukkanlah telapak tangan kananmu ke dalam ketiakmu yang sebelah kiri. Kemudian setelah Musa masukkan tangannya ke ketiak sebelah kiri, kemudian dikeluarkannya kembali tangannya tersebut. Niscaya ia keluar menjadi putih bersinar, yakni berkilauan seperti kilat atau bersinar terang seperti sinar matahari menyilaukan mata. Kemudian apabila dia memasukkan kembali tangannya, maka warna putihnya itu hilang dan tanpa cahaya, serta kembali seperti semula tanpa cacat. Seperti semula tangannya tanpa cacat, tanpa penyakit, sopak, sebagaimana mukjizat lainnya selain dari mukjizat tongkatnya itu semula. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat 23-nya, linuriyaka min ayatinal kubra,
untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Allah akan memperlihatkan kepada Musa sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya yang sangat besar sebagai mukjizat berguna untuk melemahkan musuh-musuh Allah, yaitu mukjizat tangan tadi yang dimaksudkan ke ketiak sebelah kiri kemudian menjadi putih bersinar menyilaukan pandangan mata. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya mukjizat inilah yang tidak dapat ditentang oleh Fir'aun dan tentaranya dan tukang-tukang sihirnya. Sedangkan mukjizat tongkat, maka mukjizat tongkat tersebut ia telah ditentang oleh para ahli sihirnya. Karena para ahli sihirnya juga memegang tongkat atau memegang tali yang bisa berubah menjadi ular. Kemudian izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia benar-benar telah melampaui batas. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Musa, pergilah wahai Musa kepada Fir'aun dengan membawa 2 mukjizat yang besar yang tadi telah kamu saksikan sendiri. Dan serulah Fir'aun itu untuk menyembahku, dan peringatkanlah kepadanya akan pembalasan azab, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Karena dia adalah manusia yang sombong. Kesombongannya itu sampai dia berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian qala rabbi israhli sadri. Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Qala, Musa berkata, seraya memohon pertolongan kepada Allah, rabbi israhli sadri, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Musa alaihissalam memohon pertolongan kepada Allah agar Allah berkenan untuk melunakkan hatinya, agar Musa mempunyai keberanian untuk berbicara kepada Fir'aun. Fir'aun yang perkasa, Fir'aun yang besar, Fir'aun yang raja di raja, Fir'aun yang buas, Fir'aun yang kejam. Pernah Musa suatu saat merasa takut kepada Fir'aun karena kekejamannya yang bersangatan dan bala tentaranya yang begitu banyak. Maka dia memohon kepada Allah agar melapangkan dadanya supaya dapat menanggung beban-beban yang akan dihadapinya di masa mendatang, dan agar mempunyai kesabaran yang tangguh dalam menghadapi hal-hal yang tidak disukai. Musa memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran yang baik dan keteguhan yang kokoh. Kemudian wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku.
wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Yakni mudahkanlah aku ya Allah dalam urusanku, yaitu saat menyampaikan risalah ini kepada Fir'aun. Saat aku berhadap-hadapan dengan Fir'aun yang kejam itu. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahwa diriwayatkan Musa alaihissalam mengalami kekakuan pada lidahnya. Karena ketika dia masih kecil, pernah menarik jenggot Fir'aun. Fir'aun ini adalah raja di raja yang sangat kaya raya. Hingga bulu-bulunya tercabuti, ditarik jenggot di bulu di jenggotnya tersebut, rambut di jenggotnya tersebut. Disebabkan adalah karena Fir'aun ini sangat kaya, maka permata-permatanya juga bertebaran di seluruh jenggot-jenggotnya. Lalu Fir'aun marah dan memerintahkan supaya Musa dibunuh. Fir'aun berkata, anak inilah yang menjadi penyebab lenyapnya kerajaanku. Tetapi istrinya Asiyah berkata, sesungguhnya dia masih anak-anak dan dia belum berakal. Sebagai tandanya, engkau sajikan saja kepadanya 2 barang. Yang satu buah kurma dan yang lain bara api. Lalu Fir'aun menyuguhkan kepada Musa kedua barang itu. Dan ternyata Musa mengambil bara api lalu memasukkannya ke mulutnya. Kemudian ayat berikutnya pada ayat 28, yafqahu qawli, supaya mereka mengerti perkataanku. Yakni agar mereka memahami perkataanku saat aku menyampaikan risalah ini. Waj'alli waziram min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Kemudian Musa alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menyertakan seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun. Siapakah Harun? Harun adalah saudara dari Musa. Kemudian pada ayat berikutnya, Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku, usdud bihi azri, teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian Musa memohon agar Allah menyertakan Harun saudaranya untuk membantunya, yaitu untuk menanggung beban-bebannya dan membantu Musa melaksanakan urusannya dan menguatkannya dan menjadikan Harun sebagai orang kepercayaan Musa. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Usdud bihi azri, yaitu
perkuatlah dengan adanya Harun beban yang ada di punggungku, dan jadikanlah dia Harun sebagai pembantuku. Wa asrikhu fi amri, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, yaitu Harun saudaraku menjadi sekutuku dalam menunaikan tugas kerasulan ini, sehingga kami dapat saling membantu dalam menyampaikannya sebagaimana mestinya. Kemudian dalam ayat berikutnya, kai nusabbihaka katsira wa nazkuraka katsira, dan kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu, agar kami selalu menyucikanmu dari sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang tidak layak bagimu, agar kami membersihkan namamu dari perbuatan-perbuatan yang tidak layak yang dilakukan oleh Firaun, yang melampaui batas, yang lalu didukung atau dibenarkan oleh para pendukungnya yang zalim, yaitu pendukungnya yang mengakui adanya sekutu bagi Tuhan. Selain itu, agar kami menyifatimu ya Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang indah lagi agung. Dalam masa yang lama, di antara semasa kami menyuruh Fir'aun dan berdebat dengannya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Harun sebagai contoh adalah seorang teman yang mempunyai kedudukan yang mulia dan teman yang akrab, teman yang mempunyai pengaruh yang besar dalam membantu untuk melakukan banyak ketaatan dan saling membantu dalam menanggulangi segala hambatan yang ada di jalan, dan teman yang selalu membantu dalam menempuh liku-liku perjalanan dakwah. Kemudian dalam ayat berikutnya, ayat 35, innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Sesungguhnya engkau ya Allah mengetahui bahwa doa yang kami panjatkan kepadamu sangatlah bermanfaat bagi kami dalam merealisasikan apa yang kau bebankan, apa yang engkau tugaskan kepada kami, yaitu menegakkan tugas-tugas kerasulan. Dan Harun saudaraku adalah sebaik-baik pembantu dalam menunaikan apa yang engkau perintahkan kepadaku. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan tentang kandungan Quran. Surat Toha, sebagian surat Toha tadi, semoga bermanfaat buat kita semua. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.